Saya ada persis di perairan yang mana tempat ini tadinya berdiri kokoh pagar bambu sepanjang 30 km lebih. Pemandangan itu kini sudah berubah. Tak satu pun pagar bambu itu berdiri lagi. Anda bisa menjadi saksi nih. Ya, inilah rintangan yang wow. Ada Pak Arsin, Pak. Berangkat tadi, Pak. Berangkat tadi pagi. Kemana, Pak? Entahlah. Bisa dihubungkan kami dengan Pak Arsin? Nggak berani saya. Ada Rubiconnya juga. Rubiconnya kemana? Biasanya terparkir di sini ya, Bang ya? Biasanya parkir di sini ya? Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu, Pak? Pak Arsin ini mencatut identitas warga dalam proses ini semua. Betul tidak, Pak? Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, keberadaannya menjadi misteri setelah dirinya diduga terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin lahan pagar laut Tangerang. Bahkan, Kades Arsin tidak terlihat keberadaannya saat Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kediamannya pada 10 Februari lalu. Saya, Abram Silaban, mendatangi Desa Kohot untuk menemui Kades Arsin. Sobat, saya ada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk mencari tahu keberadaan Kepala Desa, Pak Arsin, yang menjadi sorotan. Karena bagaimanapun, ia disebutkan dan patut diduga mengetahui bagaimana sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik, dan sebagainya beralih sampai pada akhirnya berdirilah pagar bambu sepanjang 30 km. Bahkan 10 Februari 2025 silam, penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri juga hadir ke kediamannya untuk memeriksa dan mencari dokumen-dokumen, bukti-bukti. Karena bersangkutan disebutkan adalah orang yang hari-hari ini sangat sulit ditemui, tidak jelas kemana rimbanya. Ya ini nih, ada mobil dinasnya sih. Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. ARS. Arsin ini mobil dinasnya dia nih. Salah satunya ya. Kelihatan ya, sini. Nanti di blur, tapi platnya plat merah ini. Mobil dinasnya Pak Arsin. Ada Pak Arsin, Pak. Izin, Pak. Berangkat tadi pagi. Kemana, Pak? Entahlah. Oh, oke. Kami boleh duduk, Pak? Ya, silakan. Oh, oke. Berarti kemarin yang rame-rame polisi di rumah ini ya, Pak ya? Tapi izin nggak apa-apa kan, Pak? Kita ngobrol-ngobrol di sini kan, Pak ya? Nanya-nanya. Nggak apa-apa, Pak. Bapak sebagai siapa, Pak? Saya juga tamu. Oke, tapi warga Kohot. Enggak, bukan. Sama saya juga dari media juga. Saya juga tamu di sini. Media? Saya tanya juga memang posisi lagi di luar. Oh, tadi pagi ya? Iya. Oke. Jam 10, Mas. Masnya dengan? Saya, Pak. Oh, sebagai petugas Di sini aja. kerabatnya lah ya, Pak ya? Kerabat Pak Arsin ya? Oke. Bisa dihubungkan kami dengan Pak Arsin, Pak? Izin, Pak. Nggak berani. Kenapa, Pak? Kalau lagi dengar ini, Pak. Saya bisa minta nomor teleponnya? Saya nggak berani. Nggak berani? Izin kami boleh lihat ya, Bang ya? Kita udah dapat izin. Tapi kami thank you, Bang, udah diterima ya. Paling nggak kami datang ke sini dengan niat baik kok, sebetulnya. Ini mobilnya ya, Bang ya? Ini mobil. Ada Rubiconnya juga. Rubiconnya kemana, Bang? Tapi kan saya nggak tahu. Tapi pernah lihat kan Rubiconnya, Bang? Oke.
Rubiconnya biasanya terparkir di sini ya Bang ya? Biasanya parkir di sini ya? Sampai wilayah sini rumah Pak Arsin juga? Bukan, ini rumah warga. Ini rumah warga. Sini Pak, buat sini aja. Oke, coba kita boleh ke sini ya Pak, izin Pak ya. Oke, mari ke sini. Ya memang jomplang sendiri ya. Ini rumah warga, bukan properti Pak Arsin ini. Buka, Pak. Boleh kenalan Ibu, saya Abraham Ibu. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Email. Ibu Email, udah lama tinggal di sini ya? Lama. Jadi tetangganya Pak Arsin langsung ya. Ibu punya sertifikat juga? Punya sertifikat di laut-laut atau pernah disebut ambil KTP-nya oleh Pak Arsin segala macam nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Makasih ya. Dengan Ibu siapa tadi? Makasih ya Bu. Oke. Makasih Bu. Oke, kalau kita bisa melihat ada setapak demi setapak di sini ya, saya coba untuk ambil keterangan dari warga sekitar karena itu penting bagi kita. Pak Arsin disebutkan pergi semenjak pagi dari pekerja dan juga dari kerabatnya menyebutkan demikian. Ini tetangga Pak Arsin semua ini ya Pak ya. Ada yang tahu Pak Arsin lagi dicariin? Kemarin ada yang lihat kemarin rumahnya digeledah polisi? Oh nggak ada. Makasih ya Bu. Makasih Bu, makasih ya Bu semua ya, pamit ya. Ya sobat, upaya kami untuk mencari keberadaan Pak Arsin, Kepala Desa Kohot, tak berhenti hanya ada di kediamannya, tapi kami juga melacak di kantor Desa Kohot. Ya, kami tiba, kantor desa sudah keadaan terkunci ya. Ini kantor Kepala Desa Kohot, sudah terkunci seperti ini. Pak, Assalamualaikum Pak. Udah jarang lihat kades ya di sini ya. Oke, saya ke tetenya dulu lah sana. Kita mau tanya-tanya nih Pak Kepala Desa kelihatan kerja di sini kasih. Nggak ada ya? Udah jarang kelihatan di sini ya. Biasanya kan ada mobil yang parkir. Mobilnya tadi nggak ada. Udah berapa lama mobilnya nggak parkir di sini? Nggak tahu. Lama nggak Oh, sejak kasus pagar laut udah lama nggak? Oh, jarang. Oke, semenjak rame-rame pagar laut ya. Udah nggak kesini lagi ya. Jangan-jangan antara ibu sama mbak yang di sana punya sertifikat yang katanya diduga dicatut, dijual gitu loh. Enggak, Pak. Istilahnya tanah mah mereka merasa punya. Kalau emang ada nama kita berarti itu disalahgunakan. Setelah hilang bak di telan bumi, akhirnya pada 14 Februari lalu, Kepala Desa Kohot Arsin muncul ke permukaan publik untuk meminta maaf dan mengaku sebagai korban. Dengan rasa penasaran tinggi, saya, Abraham Silaban, mengajak Arsin untuk berbincang secara eksklusif mengenai kesaksiannya dalam hingar-bingar polemik pagar laut di Tangerang yang menyeret namanya. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Kepala Desa Kohot, Bapak Arsin bin Asip. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Kepala Desa dan juga kuasa hukumnya, ya, Pak Yunihar. Terima kasih ya, Pak Yunihar ya. Dan ini mengenapi proses pencarian kami sebetulnya, Pak. Kami mohon maaf, bukan kami lancang untuk kemudian berupaya mencari Pak Lurah kemana aja, karena memang ini sudah menjadi tanda tanya publik, Pak Kepala Desa. Jadi kami, ini kita harus jelaskan dulu, kita panggil Lurah, kita panggil Kepala Desa, biasanya memang di sini panggilnya Lurah ya Pak ya? Kebanyakan begitu, tapi Kepala Desa sebetulnya. Ya izin Pak, kami sampaikan bahwa kami berupaya untuk mencari Pak Arsin, sudah lebih dari sekali, 2 kali begitu. Kami ke rumah ini Bapak nggak ada, kami ke kantor juga Bapak, kami dengar nggak ada, bahkan katanya lama nggak berkantor gitu Pak. Kemana aja sih Pak? Saya nggak kemana-mana, cuman kan yang pertama emang badan saya kurang fit ya. Bapak bisa lihat sendiri. Cuman ya penyakit saya ya
mungkin karena cuaca ada demam segala macam, batuk segala macam. Makanya kemarin aja kita berobat di rumah sakit sampai waktu di Mabes aja disiapin dokter ya. Gitu, bahkan dikasih obat juga begitu. Sempat dirawat berarti Pak ya, Bapak di rumah sakit? Aduh, kalau dirawat enggak. Kalau dirawat malah ntar dibilang hilang beneran. Sebetulnya kami melihat ini ya, ini kita ada duduk di kantornya Pak Kepala Desa ini, Pak Arsin. Banyak saya lihat ini ada sertifikat. Ada beberapa sertifikat. Nah ini nggak tahu nih, ini penghargaan kah, ini sertifikat kah Pak? Ini, nih apa nih Pak? Seminar nasional, Ya, siap. program studi pasca sarjana magister hukum, no viral no justice. Ini diberikan kepada Arsin SA ini Bapak ya? Diberikan kepada Bapak ya? Iya, siap. Oke, Bapak sarjana hukum berarti Pak? Karena hukum Senin Kemis. Kalau nggak Senin Kemis. Oke. Kuliah begitu. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ya Pak ya? Siap. Menarik nih. Oh, saya tahu nih Pak nih. Ketua Umum BPP Pradin, Pak Firman Wijaya. Saya kenal nih Pak Firman Wijaya ini. Siap. Gitu Pak. Iya. Ya ini. Jadi Bapak mau bilang bahwa Bapak terus lakukan tugas dan tanggung jawab Bapak ya Pak ya? Siap. Selaku Kepala Desa. Pelayanan. Oh itu sampai jam 1 pagi juga Bapak lakukan? Iya, kalau lagi ada, kalau nggak ya nggak. Oke. Tergantung ya, namanya desa mah seperti itu. Oke. Bapak nggak dicari sama warga itu? Apa yang dicari? Karena kan Bapak hampir seminggu, bahkan 2 minggu lebih, gitu, Pak. Hampir 2 minggu Bapak disebutkan nggak berkantor, terus kemudian ada urusan-urusan lain yang terbengkalai nggak Pak? Karena Bapak nggak ada di tempat gitu Pak. Nggak ada. Warga mana? Warga saya tiap hari juga ada kok. Nggak, maksudnya kan Bapak ada di sini sebetulnya nginep tiap hari maksud Bapak? Lah bukan nginep di rumah saya. Emang saya nggak kemana-mana. Yang bilang saya pergi siapa? Ya ini jangan di... Itulah yang saya tidak mau. Saya nggak pernah kemana-mana, Pak. Ada di rumah ini sebetulnya Pak? Masa saya harus demi Allah, demi Rasulullah, cuma urusan kayak begitu? Saya ada. Oke. Ini yang bilang saya pergi kemana-kemana siapa? Pergi ke luar negeri, punya paspor gak kagak, ngerti enggak saya paspor. Boro-boro apa, umroh aja belum saya. Saya tiap hari ada. Berarti saya pas kesininya aja Bapak lagi tugas di luar atau lagi pergi keluar. Biasanya keluarnya kemana itu Pak? Ya, kadang-kadang rapat di kecamatan, rapat di kabupaten. Kadang-kadang kayak kemarin panggilan ke KKP, kan? Urusan sama polisi. Iya, panggil Kabreskrim, kan kayak panggil KKP. Oke. Saya jam 9 mulai ditanya itu dari jam malam lah itu pokoknya. Nyampe ke rumah itu kan jauh ya? Iya. Jam 2, jam 3 lah. Terus saya kalau nggak tidur, ntar malah Ya. parah gitu. Jadi ngatur aja, makanya secapek apapun saya atur aja tuh. Gitu. Oke. Nah kalau dibilang Jadi- saya berangkat atau gimana, aduh maaf. Berarti waktu Agak saya dulu. kesini waktunya aja yang kurang tepat berarti ya Pak ya. Bapak lagi nggak ada di sini, Iya. saya juga ke kantor, Bapak nggak ada di situ. Iya, kebetulan aja. Itu ya. Iya, kebetulan. Oke. Siap. Yang menarik ini Pak gini, biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak banget? Berapa Pak mobilnya? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. ya, sama Sherpy. Ini yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak, namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak. Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak, Oh, itu mobil desa itu. mobil desa punya? Iya, itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Wah, Rubicon capek kayak gitu kalau Pak? bicara gaji mah. Enggak, begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, betul. ke kampung masuk. Jadi Daya tahannya ya Pak ya? iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit. Kan gitu. Ya mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya ya?
Oke. Honda Civic-nya tahun berapa ini, Pak? 2018. 2018. Tambah lagi CR-V. CR-V tahun berapa, Pak? 2000 berapa itu, lupa saya. Oke, waktu udah jabat Kades atau sebelum Kades tuh CR-V, Pak? Oh, udah Jadi Kades. Udah, ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya, Pak ya. Nah, ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa, Pak, gitu. Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu, Pak. Ceritakan kepada kami, Pak, ini hasil dari mana itu, Pak? Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Kontrakan. Di daerah Kohot ini, Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu sebelum saya jadi kepala desa itu udah. Oke. Ada kontrakan ya, Pak ya. Kami dengar ada usaha bengkel juga, Pak. Anak yang punya usaha bengkel juga. Oke. Jadi memang Bapak mau mengatakan bahwa ini semua nggak terkait dengan apa yang dituduhkan. Tidak. Jadi itu murni dari hasil jerih keringat Bapak. Tidak. Bukan karena dikasih oleh seseorang kan, Pak? Enggak. Karena urusin pagar laut, Pak. Waduh, apalagi saya nggak pernah ikut campur, nggak tahu. Emang kagak tahu kok. Oh. Nggak tahu sama sekali itu, Pak. Nah itu dia, Pak. Makanya kita harus jelaskan duduk perkaranya sampai pada akhirnya Bareskrim kan datang ke sini, Pak. Kalau Bareskrim nggak datang ke sini, kita nggak akan kemudian mencari Bapak dan mencari tahu apa sesungguhnya yang Bapak ketahui gitu, Pak. Karena disebutkan Bareskrim sudah memeriksa Bapak. Status kasusnya sekarang penyidikan. Banyak yang menduga-duga Bapak disebutkan sebagai potensial suspek atau bisa jadi dia tersangka dalam kasus ini gitu loh, Pak. Nah, waktu kemarin datang Bareskrim ke sini tanggal 10 Februari, Bapak itu lagi ada di mana? Di sini atau di mana? Kebetulan lagi ada urusan rapat di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Jadi nggak ada di rumah ya, Pak? Ya. Kan disebutkan bahwa ada juga narasi ya, ini narasi, Pak. Disampaikan di media sosial, ada juga beberapa yang sudah menyiarkannya, disebutkan ada pengamanan desa yang ikut mengamankan setiap kali Bapak ada atau di sekitar rumah Bapak segala macam gitu, Pak. Itu benar atau enggak, Pak? Enggak ada pengamanan. Nggak ada itu? Enggak ada. Mungkin yang duduk-duduk di depan itu kali. Nah, siapa itu yang duduk di depan? Satu saudara saya, abang saya, kadang-kadang RT, RW, enggak ada pengamanan desa, mana ada pengamanan desa. Ada. Masa lurah diaman-amanin orang di kampung saya kok. Saya lahir di sini, mungkin tinggal pun saya di sini mau diamanin enggak lah, kayak gitu. Saya ke Bang Yunihar ya. Bang, disebutkan klien Anda mengakui terlibat dalam penerbitan sertifikat palsu atau setidaknya mengetahui. Tepatnya seperti apa? Jelaskan kepada kami. Apa betul yang disampaikan oleh Mabes Polri bahwa sesungguhnya klien Anda betul-betul terlibat dalam kasus ini? Betul, lurah, kepala desa nih saya akhirnya ikut terbiasa dengan kata lurah ya. Sama Bang, saya juga ikut-ikutan manggil lurah. Gitu. Pak Kades ini klien kami, Arsin, betul beliau di dalam keterangannya mengakui beberapa surat yang ditandatangani oleh beliau, diantaranya adalah surat keterangan garap. Beliau mengakui betul dari 200 sekian tersebut beliau tanda tangani. Nah, kemudian juga dari surat garap itu ada proses peningkatan alas hak. Di antaranya adalah permohonan penerbitan SPT atau NOP. Nah, di beberapa surat beliau mengakui, tapi di beberapa surat lainnya beliau tidak mengakui. Bentuk berapa prakteknya yang diakui? Kalau garap itu sekitar itu. 280. Kemudian yang terbit sertifikat itu kan 263. Oke. Ya. Berarti 280-nya yang diketahui dan ditandatangani. Beliau mengakui itu. Oke. Itu berdasarkan permohonan warga dengan menyertakan surat permohonan, kemudian menyerahkan identitas. Oke. Nah, Waktu itu kan tanya, Bang. Ini untuk penerbitan apa? Ini kan rame-rame nih, Bang. Cukup masif lah dengan upaya untuk penerbitan sertifikat alas hak itu, Bang. Nggak rame-rame juga, tapi memang ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Nah, kalau
kemudian data dan dokumen yang diserahkan kepada pihak yang ketiga yang beliau pernah sebutkan itu ya memang secara secara gelondongan gitu, tidak pada satu-satu, tapi dari warga ya datang satu persatu, kemudian diakomodir oleh desa, dalam hal ini ada peran lurah dan sekdes, lalu kemudian dokumen-dokumen atau kemudian surat-surat pendukung tadi itu diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, setelah pihak ketiga pengurusan tersebut tidak lagi ada kewenangan atau kemudian hal yang diketahui oleh kepala desa. Apakah waktu itu yang datang untuk berupaya dalam proses penerbitan itu dari awal adalah desa secara mandiri atau diwakili oleh pihak tertentu, Pak? Diwakili oleh pihak tertentu. Diwakili oleh pihak tertentu. Yang Abang sebutkan inisialnya SP itu? Betul. Oke. Betul. Dan itu juga warga mengakui bahwa beliau warga menandatangani surat dan pernah bertemu juga. SP ini siapa? Warga sini kah? Warga luar. Warga di luar. Dia bertindak atas nama kuasa warga. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan kemudian sekdes, di awal beliau menjabat ini, pihak ketiga tadi itu datang menawarkan beberapa hal, diantaranya adalah membantu pengurusan dalam rangka peningkatan alas hak gitu, dari garap dan seterusnya ke atas. Nah, tentu sebagai kepala desa pada saat itu merespon positif. Kenapa? Karena ada pihak yang mau membantu. Dan tidak ada biaya yang timbul. Nah, saya kira hal yang ditanya tidak posisinya di mana waktu itu, karena kan kalau kan sertifikat itu kan harusnya kan tujuannya kan jelas. Kalau posisinya adalah di atas laut, harusnya ini kan Lurah bertanya-tanya, kok ini posisinya di desa kita tapi kok dia ada di atas perairan ya? Nggak bertanya waktu itu, Pak. Pada saat itu garap. Surat yang dikeluarkan oleh desa itu berdasarkan tupoksinya itu adalah surat keterangan garap. Nah, kalau tanah garap tentu instrumen lain seperti letter C dan girik ataupun tidak ada. Nah, dari surat garap itu kemudian desa memfasilitasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses peningkatan alas haknya. Tapi yang menarik adalah ini kita harus tanyakan juga bahwa disebutkan ada keyakinan dari Pak Lurah atau Pak Kepala Desa ini, Pak Arsin, perairan itu adalah daratan. Perairan itu tadinya adalah empang yang terabrasi. Betul demikian, Pak Arsin? Lurah jawab, karena Lurah yang tahu terhadap wilayahnya. Sampai pada akhirnya Anda punya keyakinan itu tadi untuk memproses itu semua, Pak? Ya, dulu itu empang karena terkikis, abrasi. Itu udah tidak sekutu ada. Jadi sampai sekarang Bapak meyakini bahwa itu adalah daratan yang terabrasi tadinya ya, Pak ya? Iya, abrasi. Dulunya darat, abrasi ya. Data apa yang membuat Bapak begitu yakin, Pak? Selain Bapak bahwa warga di sini itu cerita dari turun-temurun dan sebagainya, karena gini Pak, kan juga kita juga nggak bisa pakai kacamata kuda juga bahwa itu dulu daratan yang terabrasi, tapi kan kita lihat udah bentuknya perairan kan sekarang gitu. Jadi kalau kita mau nerbitin sesuatu, kita juga harus tanya-tanya sama instansi terkait, itu benar nggak? Dulu daratan, ini benar nggak bisa terbit HGB atau sertifikat hak milik? Karena tentu klien Anda harusnya juga sudah tahu bahwa ujungnya ini adalah penerbitan dari sertifikat guna bangunan ataupun hak milik gitu, hak guna. Bagaimana menurut Bapak? Ya, beliau meyakini di antara yang hari ini sudah terabrasi itu dulu pernah darat kan gitu. Nah, cuman kan pertanyaannya, apakah surat garap itu terbit masih ada daratannya? Nah, maka ini kemudian tugas dari penyidik lah untuk bisa menggali itu lebih jauh. Tapi berdasarkan keyakinan beliau di dalam keterangannya, ia mengakui bahwa pada saat surat itu dikeluarkan, ada yang memang sebagian darat, yang sekarang masih ada daratan, ada juga yang memang lautan diakui sebagai daratan, gitu. Dan beliau gentle kok mengakui itu. Nah, pengakuan itu sebagai kesilapan saja, itu sebagai mistake saja, atau jangan-jangan kan ada dalam tanda kutip ya upaya untuk, mohon maaf ya Pak, kita juga harus tanya ini, upaya penyuapan dalam hal ini di situ. Saya jawab, kalau penyuapan tentu beliau yang lebih paham. Tapi dalam konteks kenapa kemudian timbul surat garapan dibuat oleh Lurah? Pertama,
beliau bagian dari pelayanan publik. Warga datang nih. Iya, betul. Saya kira lurah Harus layani. harus layan. Harus respon. Betul. Yang kedua, mungkin lurah tidak begitu mengetahui tentang bagaimana regulasi terkait dengan surat garap yang diterbitkan tadi itu. Tapi ketika ada pihak lain menjanjikan aman, semua tidak ada masalah. Saya kira seorang lurah dengan keterbatasan pengetahuan beliau mengiyakan sebagai pelayan publik beliau lakukan. Bapak sempat cerita nggak atau tanya-tanya ke BPN Pak waktu itu? Atau paling nggak cek misalnya Tanahku, misalnya aplikasi itu kan kelihatan tuh apakah nggak itu paham saya. belum nggak paham ya waktu itu ya Pak ya. Tapi nggak pernah koordinasi dengan BPN waktu itu Pak. Disebutkan lagi bahwa Pak Arsin ini mencatut Pak, mencatut identitas warga dalam proses ini semua. Betul tidak Pak? Mana ada sih catut-mencatut. Jangan-jangan yang mengaku merasa mencatut tadi itu belum kebagian, Rah? Kalau alam saya nggak begitu tahu. Bisa juga kali gitu. Ya karena belakangan Bapak kan begini, merasa juga diserang dari narasi ini. Bapak sebut ada motif politik lokal di sini, ada orang yang ingin menyerang Bapak gitu. Itu jelaskan kepada kami Pak, betul demikian? Ada orang yang nggak milih Bapak waktu jadi Kades. Ya normatif kalau pilih memilih yang nggak perlu kepala desa, bupati juga ada yang memilih, ada yang enggak kan, itu mah nggak perlu saya. Disitulah saya nggak mau ngomong, kenapa makin gaduh itulah Pak. Saya nggak mau, biarin aja lah. Itu benar itu Bang, soal apa itu motif politik lokal anti Pak Arsin. Nah, politik desa itu, politik lokal desa itu memang masih relatif kenceng ya. Pilkades itu sudah mengalahkan pilkada dan pileg. Oh masa? Iya, pilkades itu mengalahkan Sepanas itu? Sepanas itu. Nah, sehingga saya kira wajar ketika dari dua calon ada yang kalah, ada yang menang. Nah, yang menang tentu euforia kemenangannya, yang kalah pasti akan mengalami rasa kekecewaannya. Nah, mungkin kekecewaan itu, kekecewaan dari kekalahan itu masih dirasakan. Nah, ditambah lagi memang ada isu viral ini, kan gitu. Ya masih ada keterkaitan. Nah, itu saya kira harus dipahami juga oleh teman-teman. Tapi cukup beralasan menurut saya kalau panasnya adalah kemudian untuk jabatan kepala desa Kohot ya. Berapa lama masa jabatan kepala desa sekarang Pak? 8 tahun 9 tahun ya? Kebetulan kemarin ada revisi undang-undang nambah 2. Jadi 8. 8 tahun ya berarti ya. Nah, jadi 8 tahun. Apalagi kalau dibumbui dengan kendaraan Rubicon ya Pak. Iya. Tapi balik lagi Pak ya. Begini, Pak Kepala Desa ya, Pak Arsin. Apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut, Pak? Tidak. Ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya, Pak Yoni. Enggak, Pak. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak tidak. Tidak pernah terima apa-apa. Anda bisa menjadi saksi nih. Ya, inilah rintangan yang wow. Kakak bangga deh kamu berhijab. Apa nih? Rambutku kusut, jadinya gampang patah dan wanginya nggak segar. Mau aku spill tipsnya nggak? Spill dong, Kak. Aku juga bisa pakai nggak? Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang diri masih apa? Ini nggak beda tadi. Di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Sama dengan calon bupati mungkin atau dewan mungkin, kan itu mah ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah. Enggak. Oke. Cuman saya mah begini, ya karena saya ini kepala desa, pemimpin, biar dia nggak seneng kata itu warga saya. Jangan apa pada ribut, gaduh, kan nanti yang saya juga yang pusing. Betul, Pak. Itu aja sih saya. Bapak merasa nggak dikambing hitamkan Pak? Bapak merasa nggak jadi orang yang
dipersalahkan. Jadi semua yang menanggung beban ini, Pak. Saya nggak mau, ini aja nggak mau. Gimana? Yang jelas saya kan kira udah sampai enggak, sakit ya. begini. Saya kira enggak. Anda melihat bahwa ada upaya untuk mengambing hitamkan klien Anda? Karena Anda sebutkan tadi ada pihak ketiga SP yang tadi pada akhirnya disebutkan patut diduga mengelabui klien Anda di batas pengetahuannya ikut dalam proses yang sedang dalam penyidikan saat ini? Ya, kalau tidak ada proses yang dilakukan oleh Bareskrim atau APH yang lainnya, mungkin penggiringan opini itu akan berhasil. Siapa yang mau kemudian hari ini dihukum? Kan tidak ada. Betul. Nah, kalau kemudian lurah dianggap hari ini diam lalu dianggap adalah pihak yang bersalah, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa tidak ingin gaduh saja, tidak ingin menambah kegaduhan suasana ini. Gitu. Tapi kemudian hari ini beliau harus speak up, harus menyampaikan itu bahwa di tengah hujatan publik, di tengah penghakiman yang sudah berjalan di media sosial dan sebagainya. Luar biasa. Saya kira media sosial ini luar biasa. Kadang tidak manusiawi kan gitu. Di media sosial Bapak disebutkan banyak narasi, banyak cerita dan sebagainya, dihakimi publik dan sebagainya. Bapak pernah baca atau pernah dengar atau paling nggak keluarganya dan sebagainya menanggapinya seperti apa, Pak? Makanya saya udah nggak mau pakai HP. Kalau anak dan istri saya juga kadang-kadang nangis pada gini-gini, ya saya serahin sama Allah aja lah. Dan benar ya benar itu. Nah, contohnya sekarang kan hukum kan udah berjalan. Gitu. Dan Bapak akan siap dalam proses ini untuk mengikuti proses hukum yang berlaku bila perlu untuk membuka yang terang-terangnya terjadi, Pak. Ya kalau nggak siap saya nggak mungkin dipanggil ke KKP, ke Mabes nggak datang. Itu bukti saya siap. Apakah kemudian akan melihat peluang untuk justice kolaborator? Saya kira itu masih dikaji ya, karena memang proses penyidikan dan penyelidikan ini masih berproses ya. Apakah kemudian itu menjadi alternatif atau tidak, kita lihat perkembangannya saja. Oke. Terima kasih Bang Yunihar, Pak Arsin bin Asib. Terima kasih ya Pak Kepala Desa sudah menerima kami. Di hari yang sama sebelum Arsin muncul ke publik, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dinyatakan selesai. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Saya Abram Silaban mendatangi lokasi pagar laut yang sudah dibongkar dan melihat kondisinya dari jarak dekat seperti apa perairan Kabupaten Tangerang tanpa pagar laut. Ya sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Tanjung Pasir di daerah Tangerang, Banten. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda hari ini. Saya ada persis di perairan yang mana tempat ini tadinya berdiri kokoh atau dihiasi dengan pagar bambu sepanjang 30 km lebih. Saya hadir di sini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa pemandangan itu kini sudah berubah. Di belakang saya saat ini tak satu pun pagar bambu itu berdiri lagi, karena satu persatu pagar itu sudah dirubuhkan dan dicopot oleh petugas yang merupakan bagian dari Satgas di bawah komando TNI Angkatan Laut. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada rintangan lagi bagi para nelayan untuk melakukan pencarian ikan, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena tugas itu sudah dilakukan 3 pekan lebih ya Pak ya? 3 pekan ya Pak ya? 3 pekan lebih oleh petugas. Mereka melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh tentu saja, dibantu tentu ini di bawah komando dari dan Satgas pencabutan pagar laut yang di bawah komando dari TNI Angkatan Laut tentu saja, dan dibantu juga secara swadaya oleh nelayan dan di asistensi ataupun tentu saja di bawah koordinasi dari petugas-petugas lainnya, instansi terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi lepas dari itu, hari ini menjadi hari yang saya bisa katakan ini bersejarah.
bagi warga, tepatnya yang berada di pesisir pantai di Kabupaten Tangerang, yang mana hari-hari mereka harus dihiasi dengan pemandangan pagar laut sepanjang 30 km. Tapi Anda bisa lihat di belakang saya dengan deburan ombak yang relatif cukup tinggi, kami bisa tunjukkan kepada Anda bahwa pagar-pagar itu sudah tidak berdiri lagi di sini atas nama apapun itu. Atas pembenaran apapun itu. Karena hal itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita anut dan apa yang kita pedomani sebagai negara hukum, tentu saja. Pas dari itu, tugas itu sudah dipastikan usai karena kami sudah berada di sini di hari terakhir bersama dengan Letnan Kolonel Komar yang merupakan Kadispen Lantamal 3. Begitu ya Pak Komar ya? Berarti dipastikan sudah selesai ya Pak ya? Selesai, sudah nggak ada lagi pagar laut, sudah nampak di depan. Bisa dilihat, sudah tidak ada, nelayan bisa leluasa melaksanakan aktivitasnya untuk mencari ikan atau melaut tanpa halangan. Tadinya kalau dari sini secara visual kita bisa melihat ya Pak ya, pagar sepanjang 30 km ya Pak ya? Dan sini melintas ke arah barat sana. Arah barat ya Pak ya? Karena Pak, titik awal itu di Tanjung Pasir. tentu tugas yang tidak mudah ya Pak ya? Ya, terutama kondisi cuaca yang seperti ini yang kelihatannya Ya. landai, ternyata deburan angin itu Ya. sebenarnya menjadikan ombak itu Iya. besar. Ya, Lihat sendiri, Ah. ini kondisinya. ya ini. Anda bisa menjadi saksi nih. Basah kuyup saya. Ya, inilah rintangan yang wow. Saya basah. Oke. Ini dianggap ombak yang kecil sebenarnya. Oke. Tapi ketika jarak sekitar 100 Iya. meter seperti ini. Ya. Ya kita sudah basah seperti ini. Ya, tapi bagaimanapun inilah tugas yang harus kita lakukan sebagai bentuk menunjukkan suatu informasi yang detail dengan jarak dekat kepada para pemirsa yang mengikuti perkembangan mengenai pagar laut ini. Saya Abraham Silaban, kami dipandu tentu saja bersama-sama dengan petugas. Ada Pak Letnan Kolonel Komar, Kadispen Lantamal 3, dan petugas lainnya yang ada di sini. Mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu saja prosesnya tidak berhenti di sini. Tidak ada lagi pagar laut. Tidak ada lagi pagar laut. Bisa disaksikan sendiri. Anda bisa saksikan, saya Abraham Silaban, saya ada di sini bersama dengan petugas di sini dan menyaksikan itu. Dan kita akan lihat pagar-pagar laut itu saat ini sudah terdampar dan saat ini sudah hanyut. Dan tentu saja pertanyaan kita, siapa yang tersangkut? Ini kaitan dengan proses hukum yang akan kita awasi bersama. Tapi ini salah satu pagar yang ia tidak berdiri kokoh lagi. Di perairan kita. Tapi pagar itu hari ini sudah tumbang. Sobat, kita akan melihat di mana pagar bambu itu sudah tidak berdiri lagi. Pagar bambu itu sudah dirobohkan. Dan inilah pagar itu. Kita sudah melihat laut ataupun perairan di Tangerang. Yang kami ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemandangan 30 km itu terlihat jelas pagar bambu itu berdiri. Tapi pemandangan itu sudah berakhir. Hanya butuh waktu 22 hari. Para petugas melakukan tugasnya untuk memastikan bambu-bambu ini tidak berdiri lagi di perairan Tangerang. Bambu-bambu ini kini sudah rubuh dan dijadikan barang-barang bukti yang tentu saja ini menjadi inventory ataupun bukti ataupun tugas dari marinir yang bertugas untuk memastikan laut di perairan Tangerang bersih dari pagar bambu. Tentu ini hanya sedikit saja. Beberapa bambu disebutkan sudah diambil untuk didaur ulang oleh nelayan
mereka pergunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nanti saya akan berbincang bersama dengan Komandan Satuan Tugas Pembongkaran Pagar Laut yang merupakan Komandan Lantamal 3, Brigadir Jenderal Marinir Hari Indarto, yang akan menjelaskan kepada kita tugas yang sudah diselesaikannya dengan sempurna. Ya sobat, saya Abraham Silaban, kami ada di kawasan Pantai Tanjung Pasir. Ini menjadi base ops-nya. Ya, dan tentu saya bersama dengan Komandan Satuan Tugas Pembongkaran Pagar Laut, yaitu Brigadir Jenderal Hari Indarto. Terima kasih Jenderal sudah menerima kami, Jenderal ya. Dan kami tadi ikut di hari terakhir Jenderal, dan kami juga menyisir sekitar perairan laut Tangerang dan menyaksikan bahwa tempat ini yang tadinya berdiri kokoh pagar laut, tapi hari-hari ini kita sudah melihat itu lenyap, itu sudah tiada. Jenderal, bisa ceritakan kepada kami bahwa dipastikan 30 km yang sempat menjadi fenomena belakangan ini sudah dipastikan tidak ada lagi. Betul ya, Jenderal? Betul. Setelah berjibaku selama kurang lebih 22 hari sini, ya, 22 hari kita di sini, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya ya sesuai dengan target kami 10 hari, walaupun tambah 1 hari, agak meleset. Kembali lagi karena faktor cuaca. Di pembongkaran yang terakhir 1,2 kilo ini, sekaligus nanti mereka kembali untuk melaksanakan pembersihan, mengecek lagi mungkin ada spot-spot yang ada yang tertinggal, atau mungkin masih ada batang-batang yang tercatat 1-2 orang. Harapannya yang tertinggal itu tidak membahayakan bagi para nelayan yang ditinggalkan sini. Berapa kekuatan tim yang diterjunkan selama 22 hari total? 22 hari kurang lebih ada bersama nelayan 900-an orang. Dari unsur Angkatan Laut sendiri 450, kemudian ada dari Polairut, dari KKP, dari Bakamla, kurang lebih 900-an orang. Di luar nelayan ya. Artinya selain bahwa kendala cuaca, tidak ada tantangan yang berarti ya? Tidak ada resistensi dan sebagainya, Jenderal? Tidak ada, tidak ada. Dan bicara mengenai kekuatan, saya sudah singgung di belakang saya ini, Jenderal, ini kan ini adalah salah satu kekuatan juga. Ya, betul. Taktis Betul. yang diterjunkan. Betul. Banyak orang salah paham. Betul. Mereka menyebutnya ini kendaraan amfibi, kendaraan tempur yang juga secara simbolik diturunkan di sini, Jenderal. Bisa kemari kita, Jenderal. Ya. Cerita kepada kami, betul ini Jenderal kekuatan ya yang kita sudah lihat di hari pertama di tempat ini juga hadir untuk kemudian melakukan pembongkaran pagar laut. Ceritakan kepada kami tentang kendaraan ini, Jenderal. Terima kasih. Jadi selama pembongkaran pagar laut ini, setelah pelaksanaan evaluasi pembongkaran yang pertama, untuk lebih mempercepat, akhirnya kita pergunakanlah ini 2 LVT dan 1 kapal. Memang benar ini adalah amfibi, Mas. Jadi bisa di darat, bisa di laut. Di balik kehebatannya 3 ranpur ini tetap ada sisi-sisi lemahnya. Jadi ini tidak tiap hari kita pergunakan, mana salah cuaca mendukung, baru kita gunakan ranpur. Kemudian kita juga lihat 1 kapal. Ini apa? Kendaraan pengangkut alternatif. Ini lebih pada run off seperti ya, Iya, betul. Jadi untuk mengangkut alternatif sebenarnya, tapi bisa dulu dimanfaatkan untuk mengangkut material-material yang lain. Selain bahwa kami dengar juga kapal-kapal nelayan juga dioptimalkan ya? Ya, otomatis. Dilibatkan ya? Ya, betul. Justru memotivasi kita ingin lebih mempercepat ini karena ya selain membantu nelayan, justru semangat dari nelayan itu sendiri yang mensupport kita untuk melaksanakan pencabutan pagar laut ini. Boleh kita bergeser, Jenderal, ke arah pantai ya? Ya. Ini dia nih. Ini salah satu pagarnya ya, Jenderal ya. Ini betul, bisa lihat betul. nih. Betul. Ini bisa Anda lihat. Ya. Ini adalah pagar salah satu yang tadinya sudah diambil oleh nelayan ya, Jenderal ya. Ada beberapa yang kemudian dimanfaatkan kembali. Betul. Tapi ini salah satu pagar yang ia tidak berdiri kokoh lagi. Di perairan kita. Tapi pagar itu hari ini sudah tumbang. Dan itu tugas yang dilaksanakan oleh marinir kita. Dan tentu saja juga nelayan-nelayan yang bertugas. Dan tentu bambu-bambu ini juga sudah dicopot, sudah ada di daratan, sebagian juga didaur ulang sepertinya. Ya, jadi bisa saya sampaikan juga, khusus untuk bambu-bambu, ya selain KKP, kemudian Polairut, terus kemudian kita sendiri, sebagian kita kumpulkan sebagai barang bukti. Kemudian yang lainnya, atas permintaan dari sebagian masyarakat, yang lainnya saya kumpulkan, yang lainnya lagi masyarakat dengan kesadaran sendiri mengumpulkan. Karena bisa dimanfaatkan untuk membuat bagan, membuat keramba, kemudian membuat para untuk berteduh, semuanya dimanfaatkan. Jadi tidak ada yang terbuang untuk masalah bambu ini. Tapi ini pun yang kita pegang di sini, ini termasuk sisa ya, Jenderal ya? Sisa, ini tinggal menunggu waktu, barangkali ada nelayan yang melihat diambil saja. Ya,
Ya, karena ini bukan bagian dari barang bukti. Untuk inventaris kami sudah melihat ada di sana, Jenderal. Nanti kami akan tunjukkan kepada pemirsa. Tapi yang jelas bahwa bambu itu sudah tidak berdiri lagi di laut kita, Jenderal, ya. Betul. Saya merinding nih, Jenderal. Betul, saya merinding betul nih. Karena bambu yang tadinya disebut berdiri kokoh sepanjang 30 km. Bahwa nelayan-nelayan kita harus mengitarinya untuk mereka mendapatkan pencarian. Tapi kini itu tidak lagi jadi rintangan. Betul. Itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Karena saya juga tadi sudah ke tengah, kami didampingi tadi oleh Kadispen dari Lantamal 3. Betul. Dan kami bersama-sama melihat sudah tidak ada rintangan lagi. Dan ini juga dikonfirmasi juga oleh komandannya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Hormat kami. Terima kasih. Saya mewakili rakyat, kami menghormati dan sungguh menghargai tugas-tugas yang dijalankan oleh marinir. Terima kasih sekali lagi. Kalau kita lihat, ini ada 2 foto ataupun 2 citra satelit. Ya, saya ada di posko jaring komunikasi pembongkaran pagar laut. Di sini saya ingin menunjukkan satu hal ya. Kalau kita lihat, ini ada 2 foto ataupun 2 citra satelit yang disebutkan ini dari Badan Riset yang didapatkan oleh petugas yang ada di sini per 19 Januari 2025. Ini adalah penampakan pagar laut. Kalau kita lihat di sini ditandai oleh warna merah, ada 3 titik, yaitu di Kronjo, Tanjung Kait hingga Tanjung Pasir. Secara samar-samar kita bisa melihat di sini ada garis putih yang melintang. Ini yang disebutkan sepanjang 30 km. Dan inilah yang disebut sebagai pagar laut itu. Sepanjang 30 km. Per 19 Januari 2025. Tapi kalau kita lihat, per 3 Februari, artinya sepekan silam, kita sudah melihat garis melintang itu hampir tidak ada lagi. Hampir tidak ada lagi. Dan dipastikan penyempurnaan tugas itu alias pembongkaran secara keseluruhan ditunaikan ataupun dituntaskan hari ini. Dari Kronjo ke Tanjung Kait ke Tanjung Pasir, Anda bisa lihat citra satelit di sini sudah menunjukkan bahwa tidak ada lagi garis samar-samar ataupun garis pagar bambu itu.